Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat dan kaula ta'zimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahabat dan kaula ta'zimi, Ketua MWCNU Kecamatan Galis, Kiai Haji Jailani Masyuri, sahabat dan kaula ta'zimi, Rais Syuriah MWCNU, sejuganan Sohibul Bait kegiatan siang aremangken Kiai Haji Abdul Latif Faidi, sebatan kaula ta'zimi akhinal kiram Kiai Haji Agus Karim Al Ishaqi, sebatan kaula ta'zimi yang saya hormati Bapak Kepala Desa Galis, akhinal kiram kakak badan kaulah Kak Yuda, sebatan kaulah hormati Muspika Kecamatan Galis, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Galis, seluruh para undangan, Banom, Nahdlatul Ulama, baik muslimat, fatayat, Ibnu, IPPNU, PMII, yang saya banggakan seluruh pengurus cabang yang hadir, ada sekretaris, kepala Satkopcap Banser, dan juga ketua PAC terpilih Kecamatan Galis yang telah memberikan sambutan yang saya hormati, sambutan yang luar biasa. Saya pikir untuk ketua baru Kecamatan Galis menunjukkan punya giroh ataupun semangat dalam memajukan dan membumikan nilai-nilai Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang insya Allah nantinya ke depan bisa mewarnai khususnya di Kecamatan Galis. Seluruh pengurus PAC dan ranting yang hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan di siang hari ini kita semua bersyukur moci dan asyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sekadima bisa pangki bermujalasah dalam rangka pelantikan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Galis. Malarmoke pepangkian siang aremaken peten kaula sareng panjenengan kenging ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, saya selaku Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, pertama merasa bersyukur, merasa senang bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua, bisa silaturahim dalam rangka pelantikan PAC GP Ansor Kecamatan Galis. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, di mana melihat spirit ataupun semangat dari sahabat-sahabat pengurus anak cabang yang baru ini merupakan suntikan
suntikan semangat yang belum pernah ditemui sebelumnya di PAD Kecamatan Galis. Tapi saya juga ingin mengkoreksi terkait masalah apa yang menjadi paparan Ketua Panitia terkait masalah pendanaan, terkait masalah anggaran biaya. Sebetulnya panjenengan gak usah minder, gak usah khawatir terkait masalah anggaran ataupun biaya dalam setiap kegiatan. Kenapa saya katakan gak usah minder? Wong ketua PJ-nya saja DPR RI. Hanya saja yang harus menjadi catatan, sebetulnya saya ingin sekali anggaran yang ada yang dibutuhkan ini cukup ke ketua pimpinan cabangnya saja, nggak perlu ke yang lain kira-kira. Hanya saja saya pikir dan saya renungkan kembali bahwa saya selaku ketua cabang yang sekarang diamanahkan DPR RI, saya pikir, saya renungkan, saya nggak mau masuk surga sendirian. Jadi saya minta ini bagian dari ikhtiar untuk menjalin komunikasi. Jangan bentar tadi di DPR. Ini bagian dari ikhtiar untuk menjalin komunikasi yang mungkin sebelumnya panitia ataupun pengurus yang lain masih belum memiliki hubungan dengan beberapa tokoh yang ada di Kecamatan Galis khususnya. Saya minta untuk berkomunikasi, sekaligus ini menjadi bahan untuk mengajukan proposal. Salah satunya seperti itu. Urusan itu berhasil dan tidak berhasil itu urusan nomor sekian. Tapi yang terpenting adalah silaturahim. Itu. Jadi yang tadi disampaikan anggarannya defisit, sudahlah, nanti di belakang kita bicarakan 4 mata. Oh, 6 mata dengan kepala desa. Terpenting lagi kita pada saat ini harus betul-betul memahami kondisi dan situasi. Saya menyampaikan kepada panitia, saya menyampaikan beberapa kali kepada ketua PAJ yang baru bahwa tolong terkait masalah kegiatan apapun dalam situasi dan kondisi saat ini harus kita pahami bersama bahwa kita sedang diuji oleh Allah. Negara ini, bahkan di bumi ini, semua negara, makanya dikatakan pandemi karena hampir semua negara, mayoritas negara ini juga mengalami hal yang serupa. Kita diuji oleh Allah dengan adanya pandemi ini. Mari kita untuk bisa menjaga, untuk bisa memahami pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya kita berorganisasi ini harus tahu dan mengerti bagaimana apa yang harus kita lakukan. Salah satunya kita membantu pemerintah untuk bagaimana mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ini kembali kepada kemaslahatan bersama. Sama yang kita mungkin juga ketahui ada 3M kalau nggak salah, memakai masker. Yang kedua mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Upayakan ini tersosialisasikan dengan baik. Kita dengan adanya kondisi dan situasi ini memang semuanya terbatas dan dibatasi. Makanya saya juga minta jangan lebih dari 100 orang.
saya minta protokol kesehatan harus juga diterapkan. Alhamdulillah dukungan dari semua pihak, Bapak Kepala Desa, Kak Yuda, juga dari Bapak Koramil, dari Bapak Polsek, juga dari Puskesmas memberikan dukungan luar biasa kepada kita, bahkan juga bantuan hand sanitizer dan juga masker. Sekalipun saya juga bawa sebetulnya, tak pikir belum ada masker, saya bawa masker karena ada juga stok dari BNPB karena mitra saya masker yang sudah saya bagikan puluhan ratusan ribu ke beberapa pesantren ataupun lembaga. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kesadaran bersama. Kita ambil hikmahnya saja dengan situasi dan kondisi. Kita bukan menakut-nakuti. Kita ingin ambil positifnya dari ujian ataupun keadaan situasi seperti ini. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Pertama, kita lebih menjaga kesehatan, jelas kebersihan, jelas kita di sini mungkin lebih sadar untuk bagaimana hidup sehat, hidup bersih. Ini penting bagi kita yang sebelumnya belum pernah berolahraga pagi hari. Alhamdulillah dengan kondisi hikmahnya kita juga sadar untuk berolahraga, menjaga tubuh agar tetap sehat. Kita juga dengan adanya situasi dan kondisi ini, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita bermunajat, kita memohon kepada Allah agar situasi dan kondisi ini kembali normal. Ini yang kita selalu upayakan, yang selalu kita rutinkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah merasa kapok ataupun merasa jenuh untuk memohon pertolongan kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dan diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Penting sekali sahabat-sahabat semuanya untuk kita terus mengupayakan menjaga situasi keadaan ini menjadi lebih baik. Karena ini tergantung kita semua. Ini kembali kepada kita semua. Kalau ingin kondisi dan situasi ini berangsur cepat normal, ini tergantung kita semua. Pertama, kita sosialisasikan ke keluarga kita. Yang kedua, ke lingkungan kita dan masyarakat kita yang lebih luas. Ini penting. Sama halnya kita berbicara masalah narkoba. Narkoba itu kalau hanya hanya ditugaskan ataupun diberikan tanggung jawabnya kepada aparat keamanan, kepada kiai, kepada ustadz, kepada kepala desa, saya pikir ini juga tidak akan maksimal, tidak akan optimal tanpa kebersamaan masyarakat semuanya. Tidak akan maksimal. Untuk itu sama halnya dengan narkoba. Tanpa peran kita bersama untuk kita sadar diri bagaimana bahaya dan dampak daripada narkoba, ini juga harus kita bangun di tengah-tengah masyarakat. Berbicara narkoba umpamanya, para mafia narkoba ini menganggap, saya berbicara konteks Bangkalan ya, lebih umum Madura mungkin. Bangkalan ini sebagai lahan bisnis bagi para mafia narkoba. Kenapa? Masyarakatnya mungkin dianggap cuek. Masyarakatnya mungkin dianggap kurang begitu perhatian terhadap daripada dampak negatif narkoba. Makanya mereka jadikan Bangkalan ini lahan bisnis bagi para mafia-mafia itu. Tapi ketika kita sadar
kita sadar membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat betul-betul punya kesadaran yang luar biasa dalam menghentikan ataupun menghilangkan daripada narkoba itu sendiri, maka bisnis mereka juga akan hancur. Mereka akan juga meninggalkan daripada bisnis yang dijadikan lahan tempat di Kabupaten Bangkalan khususnya. Akan mereka merasa ini tidak lagi menjadi prospek untuk bisnis bagi para mafia narkoba. Ketika masyarakatnya sudah tidak lagi memakai ataupun tidak lagi suka, makanya peran bersama untuk bagaimana mensosialisasikan itu semua, termasuk masalah salah satunya juga COVID-19 ini, kebersamaan sangat penting untuk kita pahami dan kita sadari bagaimana kita bisa mengurangi, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya setiap panggung, setiap kegiatan mesti saya sampaikan hal ini. Sosialisasi ini di setiap majelis harus ada terkait masalah bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena tidak nampak yang namanya virus, beda dengan yang lainnya. Kalau virus tidak nampak, bahkan sekarang ada namanya OTG, tanpa gejala dan lain sebagainya. Makanya ketika kita semuanya memahami kondisi dan situasi ini, saya pikir akan berangsur-angsur kita akan kembali normal. Berangsur-angsur negara ini juga akan mengurangi daripada penyebaran COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada sahabat-sahabat Ansor, saya ingin menyampaikan pentingnya kita ke depan untuk bisa lebih hadir di tengah-tengah masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi harapan daripada masyarakat, mari kita paling tidak mendengar keluh kesah mereka terlebih dahulu, sehingga keluh kesah ini juga menjadi kajian, menjadi diskusi bersama di internal kita sebagai kader NU. Bagaimana mencari win-win solution, bagaimana memecahkan sebuah persoalan, ini penting untuk bersama-sama. Kenapa penting berjamaah? Karena ketika kita bersama-sama, hal yang sulit insya Allah ini lebih mudah. Hal yang berat insya Allah lebih ringan. Ini kalau kita pecahkan bersama-sama. Makanya sahabat-sahabat, saya berharap seluruh ranting, seluruh pengurus, pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting ini bekerja sama dan sama-sama kerja. Dan jangan lupa selalu memohon, meminta arahan, bimbingan dengan sesepuh kita, para sesepuh, para tokoh, termasuk wajib kita meminta arahan, bimbingan kepada Muspika, aparat penegak hukum, baik itu Polsek ataupun itu Koramil. Wajib kami di cabang selalu minta bimbingan dan arahan kepada Kapolres dan dengan Polres ataupun juga dengan Kodim. Ini wajib bagi kita. Bagaimana bersama-sama mewujudkan, membangun negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini tanpa kebersamaan saya kira akan sulit. Kita harus menjadi warga negara yang baik. Makanya dalam yel-yel Ansor, siapa kita? Ansor NU, NKRI, harga mati, Pancasila jaya, narkoba musuh kita, musuh bersama. Ini biar tersugesti. Kita sebagai kader NU, kita sebagai kader Ansor tersugesti sehingga perbuatan, tingkah laku, perilaku kita sehari-hari juga akan tertanam dalam setiap yel-yel kita. Siapa kita? NKRI, harga mati, Pancasila jaya, narkoba musuh kita, musuh bersama.
Itu yang dihadapkan kita, kenapa ada Pancasila, kenapa ada NKRI, karena keadaan situasi ini juga membutuhkan bantuan, membutuhkan dukungan semua pihak untuk membangun nasionalisme, untuk membangun persatuan dan kesatuan di antara kita, sehingga stabilitas keamanan, sehingga keadaan situasi ini menjadi damai dan tentram, apa yang disampaikan Ketua PAC ini terwujud. Ini urusan ideologi. Ideologi ini harus kita perjelas bahwa ideologi negara kita, bangsa kita adalah ideologi Pancasila. Ini sudah final. Sudah final. Sudah tidak lagi diperdebatkan. Ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Tergantung bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai daripada 5 sila tersebut. Ini ideologi yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini ideologi Pancasila ini juga menjadi konsensus ataupun keputusan bersama para ulama dan muassis kita di Nahdlatul Ulama. Sudah tidak lagi diperdebatkan. Ini penting bagi kita semua. Makanya mari kita bersama-sama untuk bisa mewujudkan, membangun negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sahabat-sahabat semuanya yang perlu kita ketahui bersama. Yang ketiga, rutinitas kegiatan Rijalul Ansor, Majelis Taklim Zikir Bulanan ya, MDS, Majelis Taklim Zikir Sholawat Rijalul Ansor yang dilakukan setiap bulannya. Ini harus juga diupayakan berjalan dengan baik, tentu dengan protokol kesehatan. Pertama, kita dengan kegiatan ini selalu zikrullah, zikrul rasul. Juga diselipkan memohon doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera diangkat. Dalam setiap kegiatan apapun, lebih-lebih di dalam setiap majelis zikir sholawat Rijalul Ansor, adakan zikir dengan protokol kesehatan tentunya. Mau baca istighosah, ratibul haddad, ratibul atos, manakifan, barzanjian, silahkan. Karena itu adalah nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh para muassis kita, guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita. Ini penting bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman kita selalu dipupuk, insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal yang melanggar daripada syariat agama. Makanya penting